Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UPKIN PPG Universitas Halu Oleo kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Melda Endri Alfia Mujui. Nomor peserta PPG 2015357. NIM peserta PPG A3S122262. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1, di SD Negeri 1 Rahmat Baru, Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima dan bermanfaat bagi diri kita. Coba ayo pimpin teman-temanmu. Teman-teman siap? Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dimulai. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak datang di sekolah? Tidak. Ada yang tahu? Tidak. Habis kita pergi sekolah. Oke, jadi Diana dan Husni yang tidak hadir di hari ya? Iya. Ya kan? Iya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Mau menyanyikan lagu apa? Indonesia Raya. Apa semua? Apa? Oke, kalau begitu mari kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya nih. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Bendera. ya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh benda?
Rahmi. Seperti meja, laptop, tas, seperti kursi, pintu. Iya, silakan duduk. Ada yang lain? Nah, Dimas. Apa Dimas? Selain yang disebutkan temanmu, contoh benda. Ya. Apa lagi? Buku. Iya, benar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang wujud benda. Ada yang tahu apa itu wujud benda? Benda hidup. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 3. Benda di sekitarku. Lalu subtema 2, wujud benda. Pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran hari ini coba diperhatikan semua. Sudah dilihat? Jadi setelah kita melakukan pengamatan video, peserta didik dapat menemukan informasi yang terkait dengan wujud benda dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, peserta didik dapat membuat laporan sederhana tentang benda berdasarkan wujudnya dengan benar. Yang ketiga, diberikan masalah kontekstual, peserta didik dapat mengkonversi atau mengubah satuan kilometer ke satuan meter atau sebaliknya. Yang keempat, diberikan masalah kontekstual, peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai satuan panjang atau jarak. Sudah dengar tadi tujuan pembelajarannya? Sudah. Oke, sekarang ayo simak dulu video ini. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melakukan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah adik-adik memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil itu berwujud padat. Minyak dan air itu berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon itu berwujud gas. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini adik-adik. Nah, di sini ada gambar Dayu yang sedang membantu ibunya. Benda padat yang ada di gambar tadi adalah panci, kompor, spatula, penggorengan, baskom, dan lain sebagainya. Adik-adik bisa tambahkan sendiri ya, sesuai dengan gambar tadi. Lalu benda cair yang ada dalam gambar tadi, contohnya air, ada minyak goreng, ada cuka, ada kecap, ada saus. Lalu benda gas itu ada uap air. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan dengan jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, di sini adalah rumah Edo. Rumah Edo ke rumah nenek itu jaraknya 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jadi jarak dari rumah Edo ke kebun binatang itu adalah 1523 meter.
Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Pada pembelajaran subtema sebelumnya, kita sudah belajar mengukur panjang benda dengan satuan meter dan sentimeter. Nah, hari ini kita akan belajar mengukur satuan jarak dengan kilometer dan meter. 1 kilometer yang harus adik-adik ketahui itu ada 1000 meter. Jadi kalau ada 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter adik-adik. Nah, dari video yang diputar tadi, siapa yang bisa menyebutkan ada berapa wujud benda? 3. Ada? 3. 3. Yang pertama, Cair. di situ, Badan. di situ. Gas. Dari video tadi, siapa yang bisa menyebutkan contoh benda padat? Pensil. Buku. Gunting. Iya, benar. Kalau benda cair, Air. Kecap. iya, benar semua. Kalau untuk gas, Kompor. Balon. Gas. apa lagi? Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengamati benda-benda yang ada di sekitar sekolah ini. Tapi sebelumnya, Ibu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Yang kelompok pertama yang dengan sini, yang kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Ya, sudah dengar kelompoknya? Sudah. Sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD. Nama kelompok ditulis sesuai dengan kelompok yang tadi. Kelompok berapa? Kalau kelompok 1, tulis kelompok 1. Kemudian untuk nama anggota, tulis ke teman-temanmu siapa-siapa saja. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai ditulis, sekarang kita keluar untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar. Ayo. Sudah? Ayo. Berdiri semuanya. Apa saja yang kalian temui di situ? Ya, itu semua yang kalian. Tulis dulu di bukunya, nanti sebentar didiskusikan dengan temanmu, baru ditulis di situ. Kan begitu. Nah, sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita kembali ke kelas. Ayo. Sudah semuanya? Nah, tadi kita sudah menulis nama-nama benda yang ada di kantin. Itu silakan diskusikan temanmu benda apa saja yang masuk di benda padat, benda apa saja yang masuk di benda cair dengan benda gas. Ayo, mana yang kalian dapatkan tadi? Ayo yang lainnya, satukan apa yang kalian dapat, kemudian masukkan di tabel LKPD 1.
Sudah? Silakan tulis namanya. Bagi yang belum tulis namanya. Sudah dilihat LKPD 2-nya? Nah, coba diperhatikan dulu di papan tulis. Ini adalah tanggal satuan panjang. Jadi sebelum kita mengerjakan LKPD 2, kita lihat dulu caranya bagaimana ya. Kita lihat. Ini KM ini sama dengan kilometer. Yang ini HM, kilometer. Kalau yang ini? Yang ini? Coba ya, setiap perhatikan lagi di sini. Setiap kali dia turun satu tangga, berarti dia dikali atau dibagi? Dikali dengan berapa? Nih, setiap kali turun dikali dengan 10. Kalau setiap kali dia naik, dia dibagi dengan 10. Coba perhatikan di bena itu. Di situ kan ada ya? Ada. Ya. Sudah dilihat benanya? Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, siapa yang pernah mengukur jarak dari rumahnya sampai di sekolah? Ada yang tahu? Ya, ada ya. Kita ambil contoh jarak rumah siapa yang kita mau sebutkan di sini? Edo. Edo ya. Coba diperhatikan dulu di papan tulis. Nah, Ibu Guru nih ada contoh ini ya, diperhatikan. Nanti sesudah Ibu Guru kasih contoh ini, baru kalian kerja di LKPD 2. Nih, jarak rumah Edo ke sekolah 4 km 125 meter. Yang ditanyakan di situ berapa jarak rumah Edo ke sekolah dalam satuan meter. Jadi di sini kan diperhatikan ya. Di sini diperhatikan yang ini, coba lihat. Ini berapa bacanya itu? Yang ini? 4. Yang berapa? Kemudian 25 apa? Meter. Iya, meter. Ini yang ditanyakan ini meter. Berarti mana yang dirubah? Yang ini? Yang ini. Apa bacanya ini berapa? Dikali 10? Dikali 10. Jadi 4 dikali 10 berapa? Ayo. 40. Berarti di sini 40. Habis itu kalau dia turun di sini lagi, 40 dikali 10 berapa? 4 apa? 400. Sudah sama belum ya? Masih turun lagi satu tingkatnya di sini. Jadi kalau 400 dikali 10 sama dengan berapa? Sama dengan 4.000. 4.000. Kan kita sudah tahu bahwa 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Di video tadi ada kan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, silakan kerja LKPD 2. Sama caranya. Dilihat dia punya bena. Bantu kamu bekerja. Nah, coba lihat. Ini coba baca nomor satunya. Mana rumah Siti? Ini rumah apa ini? Dilihat dengannya. Ini kan
rumah Siti, ini rumah Siti mana sekolah? Berarti dia jalan dari sini ke sekolah. Yang belum selesai silakan dikasih selesai. Kelompok berapa yang belum selesai? Kelompok 4. Berarti 1, 2, 3 sudah ya? Kelompok siapa yang mau maju bacakan dua? Siapa yang mau maju pertama? Dua-duanya LKPD 1 dibaca, LKPD 2 ditulis di papan lagi di depan. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 4. Benda cair, benda padat. Yang lainnya diperhatikan yang didengar. Benda cair, air, cuka, kecap, minyak. Benda gas, udara, balon, respon, Sudah? Berikan dulu atas tangan kita. Kemudian kelompok berapa lagi yang mau membacakan hasil diskusinya? Apa tadi? Kayak kelompok berapa lagi? Sama jawabannya. Kalau sama jawabannya untuk di LKPD 2, bacakan saja hasil yang ada di LKPD 1. Kalau seandainya LKPD 1-nya juga sama, ya tidak usah maju.
Sudah? Ini kita pakai dulu. Kita berikan lagi aplaus. Kemudian kerja temanmu ini untuk di LKPD 2 itu sudah benar. Kalau kelompok lain sama? Kalau LKPD-nya sama dengan teman, tidak usah maju. Tapi kalau dia berbeda, maju bacakan. Ada yang mau ditanyakan tentang materi yang kita pelajari? Tidak ada. Berarti sudah mengerti semua ya? Ya. Siapa yang bisa menarik kesimpulan tentang apa yang kita pelajari tadi? Ayo. Apa yang kita pelajari tadi? Benda. Benda. Benda apa? Benda. Tentang wujud benda. Ya. Kan wujud benda kan? Ya. Ada berapa wujud benda? Coba Yusrin, ada berapa wujud benda? 3. Coba Rasti sebutkan satu wujud benda. Benda padat. Ya. Kalau Agus? Kalau Vanessa? Benda? Siapa yang bisa menyebutkan contoh benda padat? Nah, coba Asifa. Yang ada di kelas ini. Meja. Ya, meja, Kursi. kursi, Papan tulis. Tabung besi. Foto. Nah, jadi yang kita pelajari tadi itu tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3. Yang pertama, benda padat. Kedua, benda cair. Ketiga, Benda gas. benda gas. Kemudian tadi juga kita belajar tentang jarak. Jarak tadi tentang kilometer ke meter. Ya, dari kilometer, hektometer, dekameter, meter. Nah, setiap kali dia turun satu tangga itu dikali dengan 10. Jadi contohnya tadi dari 4 kilometer turun ke hektometer berarti mau apa tadi? Mau dikali 10. Jadi kalau 4 dikali 10 jawabannya berapa? 40. Seperti itu ya. Jadi kalau dia naik berarti dia dibagi 10. Kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Nah, sekarang Ibu Guru akan bagikan soal evaluasi. Ya. Coba diperhatikan di lembar soalnya, di situ ada nama. Berarti namanya siapa yang mau ditulis? Evaluasi ini namanya siapa ini? Iya, benar. Namanya kalian sendiri. Terus sebelum sudah ditulis namanya, baca soalnya. Sebelum menjawab itu baca dulu soalnya. Sudah bisa membaca semua kan? Silakan dikerja. Ini bukan kerja kelompok, jadi tidak boleh menyontek hasil teman.
Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul di atas mejanya ibu guru dari kelompok 4 dulu. Ayo, satu orang saja yang wakili, kumpul semuanya, kumpul terkelompok, berarti satu orang yang siapa yang kelompok 4 ya. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Belum hati. Jadi akan alatku. Ya, silakan duduk yang tenang lagi. Jadi sudah dikumpul semua ya? Sekarang ibu guru mau tanya lagi nih. Kelompok 1. Sebutkan wujud benda. Ayo, siapa yang mau jawab? Wujud benda ada berapa? 3. Hah? Coba sebutkan. 1 benda padat, 2 benda cair, 3 Iya. Kelompok 2, contoh benda gas. asap, Ya, apa lagi? oksigen, Ya. Apa lagi? Masih ada? uap air, Uap air. Kelompok 3, sebutkan contoh benda cair. air, kecap, cuka, saus, Iya, benar. Untuk kelompok 4, sebutkan contoh benda padat. kursi, meja, pintu, jendela, papan tulis. Iya. Buku, benar, buku. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, hari kan kita sudah belajar tentang wujud benda. Untuk besok kita akan belajar tentang sifat benda. Sudah didengar? Ya. Kegiatannya kita hari ini kita akhiri dengan berdoa ya. Silakan dikemas bukunya kalian di dalam tas. Langsung dipakai saja tasnya.
Ya, Salita coba bimbing temanmu. Teman siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dimulai. Yang berat, beri salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah. Untuk kelompok 1 boleh pulang semua. Kelompok 2 dan kelompok 3